Pernahkah Anda menonton acara TV di mana untuk menangkap penjahat, mereka mengambil sampel cairan yang ditemukan di TKP, memasukkannya ke dalam kotak besar yang tampak canggih ini, dan menemukan bahwa cairan itu sebenarnya bensin, dan tiba-tiba dapat melacak penjahat itu kembali ke pom bensin terdekat? Kotak tampak canggih yang Anda lihat itu mungkin sesuatu yang mereka coba gunakan untuk kromatografi gas. Tetapi dalam kehidupan nyata, kromatografi gas tidak benar-benar bekerja seperti itu. Ini adalah proses yang lebih lambat untuk memisahkan senyawa yang memiliki titik didih berbeda dan beberapa sifat lainnya. Tapi mari kita mundur sejenak dan mencari tahu bagaimana cara kerja kromatograf gas. Pertama, yang Anda perlukan adalah tempat untuk menyuntikkan sampel Anda. Meskipun Anda akan menyuntikkannya sebagai cairan, yang terjadi adalah ia masuk ke kotak ini dan diuapkan menjadi gas. Saat dalam bentuk gas, katakanlah campuran ini terdiri dari dua jenis gas yang berbeda. Saya akan menunjukkannya sebagai beberapa titik hijau dan beberapa partikel gas oranye. Namun, Anda tidak bisa benar-benar melihatnya, karena biasanya jumlah yang Anda suntikkan sangat kecil, bahkan dalam skala mikroliter. Dan dalam kromatografi gas, kita telah membahas bagaimana fasa gerak adalah gas, yang berarti Anda memerlukan gas pembawa inert untuk mendorongnya. Dan penting bahwa gas ini inert, karena Anda tidak ingin gas ini bereaksi dengan apapun yang sedang Anda coba pisahkan. Setelah melewatinya, sampel akan dipanaskan dan kemudian melewati tabung yang panjang. Agar muat di dalam kotak, mereka biasanya hanya menggulung tabung yang panjang, dan semakin panjang tabungnya, semakin baik pemisahan yang akan Anda dapatkan. Dan setelah selesai melewati tabung, harus ada semacam detektor yang menangkap berapa banyak partikel senyawa hijau yang ditemukan, dibandingkan dengan berapa banyak partikel senyawa oranye yang mencapainya. Dan mereka akan mencapai detektor pada laju yang berbeda yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Dari sana, detektor akan dapat mengambil sinyal-sinyal ini dan menampilkannya dengan cara yang dapat Anda analisis di komputer Anda. Seringkali yang akan Anda dapatkan adalah sesuatu yang terlihat seperti ini. Ini dikenal sebagai kromatogram, yang hanyalah cara untuk mengatakan sebuah grafik untuk kromatografi gas, dan kita juga akan menjelaskan ini nanti. Jadi untuk rekapitulasi, kita menyuntikkan sampel cair kita, yang diuapkan menjadi gas, kemudian bergabung dengan aliran gas inert yang sudah mengalir dan didorong ke kolom yang panjang. Tapi apa yang terjadi di dalam kolom yang tergulung itu? Mari kita lihat lebih dekat. Anggap saja ini direntangkan, menjadi kolom lurus yang horizontal. Ada lapisan cairan di sisinya, karena cairan tersebut berfungsi sebagai fasa diam saat gas melewatinya. Dan yang mungkin akan Anda amati adalah sesuatu yang menyerupai ini. Anda mungkin melihat titik-titik hijau agak berkumpul di sisi, sementara titik-titik oranye lebih mengelompok di tengah, dan bahkan mungkin bergerak sedikit lebih jauh daripada titik-titik hijau. Apa artinya itu? Ya, kita belum bisa menyimpulkan terlalu banyak dari situ, jadi mari kita amati sedikit lebih lama. Pada titik waktu berikutnya, yang mungkin Anda lihat adalah, sekali lagi, titik hijau atau senyawa hijau cenderung tetap berada di sisi. Sekarang ia telah bergerak sedikit lebih jauh, tetapi senyawa oranye ini telah terdorong sampai ke sini, hingga hampir mencapai detektor. Anda sudah bisa tahu bahwa yang oranye akan mencapai detektor terlebih dahulu, yang berarti ia akan menghasilkan puncak pertama. Ini mungkin akan sesuai dengan yang ini di grafik. Tapi tunggu, puncak kecil apa itu di sebelahnya? Biasanya, itu mewakili pelarut tempat Anda melarutkan senyawa Anda. Pelarut itu biasanya sesuatu dengan titik didih yang cukup rendah, jadi ia terdorong keluar lebih dulu. Tetapi puncak kedua yang lebih besar, biasanya adalah puncak pertama yang benar-benar mewakili senyawa dalam campuran Anda. Jadi puncak terakhir yang Anda lihat mungkin mewakili senyawa hijau ini. Tapi mengapa mereka keluar dengan laju yang sangat berbeda? Apa alasannya? Dan salah satu alasannya adalah, dalam kromatografi, selalu ada interaksi antara dua fasa. Di sini, fasa uap atau fasa gas dengan fasa cair, yang juga dikenal sebagai fasa diam. Jadi senyawa seperti yang oranye ini yang bergerak sangat cepat, sangat-sangat suka berinteraksi dengan gas. Dan ini karena mereka mungkin memiliki titik didih yang cukup rendah dan sangat mudah menguap. Sedangkan senyawa seperti yang hijau mungkin memiliki titik didih yang lebih tinggi, dan lebih suka menghabiskan waktunya di fasa cair, dan tidak siap untuk masuk ke fasa gas, seperti senyawa oranye yang memiliki titik didih lebih rendah.
Jadi pemisahan berdasarkan titik didih adalah bagian besar dari cara kerja kromatografi gas. Tapi tunggu, sebenarnya ada beberapa hal lain. Bagaimana jika senyawa hijau dan oranye memiliki titik didih yang lebih mirip? Bisakah Anda masih membedakannya? Sebenarnya bisa. Mari kita ambil contoh lain. Jika seandainya yang Anda miliki awalnya adalah sesuatu yang terlihat seperti ini, di mana Anda memiliki titik-titik merah muda kecil ini, yang mewakili partikel merah muda kecil, bersama dengan partikel ungu besar. Sekali lagi, keduanya memiliki titik didih yang sama, tetapi mengapa terlihat seolah-olah yang merah muda terbawa lebih jauh oleh gas? Itu karena ukurannya sangat kecil. Jadi hanya berdasarkan ukurannya, yang akan terjadi selanjutnya adalah Anda akan melihat sesuatu yang sangat mirip dengan yang kita lihat di gambar kedua sebelumnya, di mana titik ungu belum bergerak jauh, tetapi titik-titik merah muda kecil melaju begitu cepat. Mereka hampir sampai di detektor. Cara untuk memvisualisasikannya adalah, bayangkan gas mendorong. Sekarang bayangkan itu sebagai angin yang sangat kencang. Jika ada anak kecil di padang rumput yang berangin kencang, anak itu akan merasa terdorong cukup keras. Tetapi jika Anda memiliki pegulat sumo besar, mereka mungkin tidak akan banyak bergerak sekeras apapun angin bertiup. Jadi dalam kasus ini, titik merah muda seperti anak kecil, dan yang ungu seperti pegulat sumo. Jadi kita telah membahas ukuran partikel atau berat molekul senyawa bersama dengan titik didih sebagai cara untuk membedakan senyawa dalam kromatografi gas. Tapi mari kita lihat lebih dekat kromatogram yang Anda lihat di layar komputer. Kromatogram itu sebenarnya adalah plot intensitas pada sumbu Y, yang mewakili berapa banyak partikel yang mengenai detektor pada satu waktu, versus waktu pada sumbu X yang ditunjukkan di sini. Jadi sekali lagi, kita melihat sesuatu yang terlihat seperti ini. Kita mengatakan bahwa puncak pertama yang keluar mungkin hanyalah pelarut tempat sampel Anda awalnya dilarutkan. Yang berikutnya mewakili puncak sebenarnya pertama kita. Dan itu sekali lagi mewakili senyawa yang bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Mari kita sebut ini senyawa A. Puncak kedua adalah yang sedikit lebih lambat, jadi senyawa B. Hanya dengan melihat kromatograf ini, kita sudah bisa tahu sedikit tentang sifat relatif A versus B. Sekali lagi, senyawa A mungkin lebih kecil dan memiliki titik didih lebih rendah, sedangkan senyawa B mungkin lebih besar dan memiliki titik didih lebih tinggi. Tapi, itu masih belum memberitahu kita apapun tentang identitas pasti senyawa-senyawa ini. Yang benar-benar perlu Anda lakukan di lab adalah menjalankan referensi terlebih dahulu. Artinya sebelumnya, Anda bisa saja menjalankan grafik yang terlihat seperti ini, dan mendapatkan dua puncak. Dan jika Anda tahu bahwa sampel referensi Anda adalah sampel heksana, dan sepertinya keluar pada waktu yang hampir bersamaan dengan senyawa A, Anda mungkin bisa menyimpulkan bahwa senyawa A adalah heksana. Meskipun, itu tidak sepenuhnya definitif, itulah sebabnya kromatografi gas biasanya digabungkan dengan teknik analitik lain, yang dapat memberi Anda lebih banyak informasi tentang senyawa tersebut. Misalnya, teknik seperti spektrometri massa dapat memberitahu Anda tentang berat molekul, sehingga lebih mudah untuk mempersempit apa senyawa pastinya. Dan saya tahu ini bisa menjadi proses yang cukup rumit untuk mengetahui apa senyawanya. Tetapi untuk menganalisis grafik GC ini, yang sebagian besar ingin Anda lihat, adalah perbedaan relatif antara puncak-puncak dan mencoba membandingkan senyawa secara kualitatif. Secara kuantitatif, Anda juga dapat mencatat bahwa luas setiap puncak berbanding lurus dengan jumlah senyawa dalam campuran. Jadi lain kali Anda melihat di TV bahwa mereka mencoba menggunakan GC, Anda akan benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya, dan bahwa Anda tidak bisa menangkap penjahat secepat itu hanya dengan menggunakan ini. Anda perlu menggunakan banyak teknik lab lainnya.